2 bulan menjadi star seller dengan penjualan tidak hanya di 3 produk itu, 3 produk yang kita iklankan, tapi juga ke produk yang lain, karena kita tarik juga dengan voucher ini, gitu ya. Jadi cukup sehat. Baik, kemudian kita yang kedua adalah promo tingkatkan pesanan. Jadi bagian kedua adalah promo tingkatkan pesanan. Kita akan bahas voucher toko saya dulu, gitu ya. Oke, sebelum kita detail, gitu ya, sebelum kita detail tentang voucher ini, kita mesti tahu nih, voucher ini bakal tampil di mana aja sih kalau kita aktifkan voucher di Shopee, gitu kan. Yang pertama ada di halaman toko, maksudnya di halaman toko nih saya contohkan Bagus Official Shop, gitu ya. Dia di depan halaman toko udah kelihatan ada voucher diskon 5.000 minimal belanja 100.000. Kemudian di halaman detail produk, masuk ke halaman produk, ada lagi voucher tokonya, gitu ya. Kemudian ketika orang udah menambahkan produk ini ke dalam keranjang belanja pun nanti bakal ada klaim voucher diskon 5.000, gitu ya. Jadi dari sini aja kelihatan sebetulnya informasi voucher itu cukup menghantui, gitu ya, customer journey dari halaman toko, halaman produk sampai halaman checkout, gitu. Ada satu lagi yang ini yang membedakan Shopee dengan yang lainnya, yaitu kalau teman-teman perhatikan di halaman display produk, dalam artian kalau teman-teman search produk, cari produk gitu, terus kan bakal tampil produk gitu ya, hasil pencariannya ada produk, ada tag voucher di sini teman-teman, diskon 5.000, ya kan. Ini yang membedakan Shopee dengan yang lainnya. Yang lainnya nggak ada, di Shopee ada seperti ini, gitu. Dan ini nanti bisa kita manfaatkan untuk menarik traffic. Jadi voucher yang biasanya untuk menambah pendapatan per pesanan, kita bisa gunakan juga untuk menarik traffic. Caranya gimana nanti kita bahas, teman-teman. Oke, voucher sekarang udah cukup banyak. Ada 7 macam voucher, ada voucher toko, voucher produk, pembeli baru, voucher pembeli terpilih, voucher terbatas, voucher live, voucher video, gitu ya. Sebetulnya penggunaannya beda-beda, gitu ya, beda-beda. Seperti misalnya kalau voucher toko itu, kalau ketika kita aktifkan ini, berarti voucher yang kita aktifkan itu berlaku untuk keseluruhan produk di toko kita. Ya, kita nggak bisa pilih produk. Kemudian kalau untuk voucher produk, berarti kita bisa milih untuk produk-produk tertentu saja, gitu ya. Voucher pembeli baru tentunya untuk pembeli yang belum pernah membeli di toko kita. Voucher pembeli terpilih yang itu kita bisa set apakah mau untuk orang yang pernah beli di toko kita dalam 1 bulan terakhir, 2 bulan terakhir, itu kita bisa setting di sini. Kemudian ada voucher terbatas yang hanya dapat dibagikan melalui kode. Kemudian ada voucher live dan voucher video, gitu ya. Jadi masing-masing memiliki, sebenarnya banyak tipenya, cuma masing-masing memiliki ini sendiri, fungsi sendiri. Oke. Nah ini saya recap aja di sini, gitu ya. Jadi teman-teman nanti kalaupun mau mempertimbangkan saya mau pilih pakai voucher yang mana, teman-teman tinggal lihat aja. Jadi kalau voucher toko ini basic settingnya sama aja. Ini sebetulnya flow settingnya, gitu ya. Kalau misalnya teman-teman buat voucher toko, pasti teman-teman isi periodenya dulu, tipe vouchernya diskon atau cashback, tipe diskonnya nominal atau persen, minimal pembelian, kuota, dan sebagainya, gitu ya. Kemudian untuk jumlah per pembeli, voucher toko bisa kita tentukan, misalnya mau 1.000, 2.000, 3.000 pembeli, gitu ya. Kode vouchernya ada, voucher toko. Kemudian targetnya itu pasti buat all kalau voucher toko, maksudnya target customernya all. Tampilannya kita bisa pilih mau di semua halaman tadi yang 3 atau 4 tampilan tadi, atau bahkan tidak tampil sama sekali, produknya itu harus semua. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Pun begitupun dengan ini, teman-teman bisa lihat satu persatu karakteristik jumlah pembelinya bisa diatur nggak, kode vouchernya bisa didapat nggak, targetnya buat semua atau ke yang belum pernah membeli, atau bahkan ke yang baru membeli 1-2 kali dan sebagainya, atau tampilannya mau di semua page atau tidak tampil sama sekali, gitu. Produknya mau semua atau pilihan. Ini semua ada di summary ini. Teman-teman bisa gunakan summary ini untuk mempertimbangkan voucher yang bakal diaktifkan, gitu. Oke. Fungsi voucher ada banyak, gitu ya.
Yang pertama tentunya untuk meningkatkan nilai rata-rata transaksi gitu ya. Ini biasa kita aktifkan melalui voucher toko. Nah, itu nanti biasa yang tadi sempat di-sharingkan di sesi sebelumnya, bahwa kalau misalnya pendapatan per pesanan kita sekitar 80.000, berarti kita kita buat voucher toko lebih baik di atas 80.000 supaya untuk memancing orang membeli lebih gitu kan ya, untuk meningkatkan rata-rata penjualan per pesanan setiap transaksi gitu. Kemudian bisa juga fungsi voucher itu untuk promo produk tertentu gitu ya. Jadi tadi kan kalau pakai voucher produk kita bisa pilih voucher-voucher produk-produk apa aja yang apply untuk voucher tersebut gitu. Jadi misalnya kita lagi ada produk baru atau bahkan lagi mau clearance sale gitu, kita bisa pilih satu kategori produk gitu yang di clearance sale kan, kemudian kita kasih voucher misalnya 50% untuk clearance sale, untuk barang-barang di clearance sale tersebut gitu ya. Kemudian voucher yang lain adalah untuk sebagai permintaan maaf kepada customer gitu ya. Ini bisa voucher terbatas, aktifkan voucher terbatas, atau voucher toko tapi tidak ditampilkan sebetulnya. Jadi kadang kita kalau dalam hal pengiriman misalnya ada kurang barang, ada barang ketukar dan sebagainya kayak gitu ya, supaya customer tersebut tetap loyal sama toko kita, biasa selain kita kirimkan barang yang benar, juga kita biasa mengirimkan permintaan maaf melalui dengan menambahkan kode voucher gitu ya. Dan begitu diharapkan bahwa dia akan kembali lagi dengan memakai kode voucher yang kita kasih ke dia. Kemudian untuk disebarkan ke channel marketing di luar Shopee gitu ya. Jadi tadi di study case yang sebelumnya tadi, yang toko parfum itu, kenapa kita mesti tahu dulu apakah dia punya sosial media yang kuat di luar Shopee atau enggak. Kalau dia memiliki sosial media yang kuat, kita bisa sebarkan voucher-voucher ini ke sosial medianya dia gitu kan ya. Jadi misalnya kita buat voucher 25%, kemudian dia sebarkan ke Facebooknya dia atau kemana, ke Instagram gitu. Jadi di sana mengundang orang masuk ke toko Shopee-nya dia dan terjadi transaksi gitu. Kemudian untuk memikat pembeli baru, voucher pembeli baru, untuk mendapat repeat order itu kita bisa gunakan voucher pembeli terpilih, voucher terbatas. Sebagai potongan harga tidak langsung, ini sebetulnya kalau di seller Shopee ini rata-rata ini untuk tips mengatasi harga minimum. Biasa kan kadang-kadang kalau ada distributor resmi, biasa bakal ada setting harga minimum ya. Misal barang ini nggak boleh dijual kurang dari 100.000 gitu misalnya. Biasanya kalau marginnya masih ada, teman-teman di luar sana biasanya suka menggunakan voucher Shopee sebagai akal-akalnya. Jadi harga tetap mereka set 100.000, tapi mereka gunakan voucher. Jadi di voucher itu dia bisa, apalagi sekarang kayak tadi tag voucher bisa muncul di awal gitu kan, di halaman display produk. Jadi orang udah bisa tahu nih 100.000 ada voucher 5.000 gitu. Jadi orang bisa ngitung, oh kalau vouchernya bisa langsung di-apply, berarti dia bisa dapat 95.000 aja kayak gitu. Ini sebenarnya untuk itu. Kemudian sebagai gimmick marketing di Shopee Live. Ini fungsi keseluruhan voucher. Jadi teman-teman nanti bisa lihat gitu, bisa mempertimbangkan kira-kira teman-teman mau apa nih objektifnya. Nanti teman-teman bisa menggunakan fungsi voucher seperti ini. Baik. Kemudian ini ada study case lain. Jadi balik lagi, ada toko baru gitu ya. Ada toko baru di kategori hobi gitu ya. Beda dengan toko parfum tadi gitu ya. Toko yang baru ini produk-produknya udah cukup umum, udah cukup generik di Shopee gitu. Jadi kalau misalnya tadi toko parfum, brand parfum baru, tentunya itu sesuatu yang eksklusif gitu. Tapi kalau ini dia menjual produk-produk yang udah cukup generik di Shopee. Jadi ibaratnya kalau kita search keyword yang dia jual, sebetulnya udah ada pesaing-pesaing dia, kompetitor-kompetitor dia yang jualan, dan udah tahu produk-produk mana aja yang laku, udah tahu range harga ya di pasaran Shopee berapa sampai berapa gitu, kita udah tahu gitu ya. Tujuannya ingin meningkatkan penjualan di Shopee dan membuat toko baru ini eksis gitu ya. Kalau kita pakai cara yang sama dengan parfum tadi, bisa aja gitu ya. Kita pakai cara yang parfum, tapi kita tanda kutip siap rugi, walaupun ruginya terukur gitu ya, bocornya terukur. Misalnya ini
marginnya cuman tanda kutip cuman 25%, kita gunakan voucher tadi misalnya 35%, berarti kita udah siap rugi setiap transaksi yang keluar 10%, kita rugi 10%, 10%, 10%, 10%. Bisa aja seperti itu. Cuman di sini kita coba dengan lihat dari produk-produk yang dijual toko tersebut gitu ya, yang kebetulan produk-produknya generik, jadi kita udah tahu, kita bisa dapat data dari toko-toko yang lain yang menjual produk yang sama. Kita bisa tahu produk-produk mana aja yang laku gitu ya, dan harga yang laku tuh harga kompetitifnya tuh berapa gitu. Kemudian kita juga bisa melalui fitur-fitur di fitur search, kita juga bisa tahu frekuensi pencarian kata kuncinya ada berapa sih, cukup banyak nggak gitu dalam sebulan terakhir, kita bisa tahu. Nah dari situ kita dapat di toko tadi dapat 3 produk yang potensial gitu ya, yang kebetulan punya range harga yang sama 67 sama 69.000 gitu ya. Jadi yang dilakukan adalah kita set iklan 3 produk potensial. Kenapa kita berani? Karena kita udah tahu nih 3 produk tersebut adalah produk-produk yang pencariannya banyak, laku karena udah ada study case di toko-toko lain kompetitor, dan kita udah tahu juga bahwa 3 produk potensial yang kita angkat ini, kita udah tahu harganya harus kompetitif dibandingkan harga produk yang serupa yang dijual oleh kompetitor gitu. Kita udah perhitungkan itu, kita iklankan 3 produk potensial, kemudian kita set voucher di minimum 70.000. Kenapa 70.000? Karena kita mengiklankan 3 produk yang harganya 67 sampai 69.000 gitu kan. Kemudian kita hajar pakai set voucher minimum transaksi 70.000. Yang terjadi adalah jarang orang beli satu barang. Kadang-kadang orang beli satu barang, dia cari barang yang termurah apa 10.000 dia masukin gitu kan, supaya dia dapat voucher ini gitu. Yang terjadi adalah dalam 2 bulan bisa menjadi star seller. Balik lagi, toko baru kita tujuannya ada star seller dulu sebelum kita boost ke atas gitu ya. 2 bulan menjadi star seller dengan penjualan tidak hanya di 3 produk itu, 3 produk yang kita iklankan, tapi juga ke produk yang lain karena kita tarik juga dengan voucher ini gitu ya. Jadi cukup sehat. Yang punya rating review setelah 2 bulan menjadi star seller, bukan cuma 3 produk yang kita iklankan, tapi cukup banyak gitu karena kita menggunakan voucher gitu ya. Dan budget ads yang dikeluarkan juga masih under margin, masih under margin.